Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas sistem keuangan atau kita sering sebut sebagai SSK pada triwulan kedua tahun 2023 tetap terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta didukung oleh koordinasi KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang terus diperkuat. Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK anggota, dan Ketua Dewan Komisioner LPS anggota di dalam rapat berkala KSSK yang ketiga pada tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu, berkomitmen untuk terus melanjutkan perkuatan koordinasi dan juga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global yang ke depan ini, termasuk mewaspadai potensi rambatan dampak global terhadap perekonomian dan khususnya sektor keuangan domestik. Ketidakpastian ekonomi global kami lihat masih tetap tinggi. IMF merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya agak sedikit menjadi lebih baik di 3,0% year on year untuk tahun 2023 dibandingkan prediksi sebelumnya yang 2,7%. Ini adalah 2,8% yang dikeluarkan pada bulan April yang lalu. Pertumbuhan ekonomi dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan agak sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama, namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi, terutama di sektor properti dari RRT, akan menghambat dan perlu diwaspadai. Tekanan inflasi di sisi lain dari negara-negara maju masih relatif tinggi meskipun ada tren penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh perekonomian yang masih tetap kuat dan pasar tenaga kerja yang relatif ketat. Hal ini diperkirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju. Dan Fed Fund Rate kemarin sudah memutuskan untuk tetap menaikkan 25 basis point dari policy rate-nya. Perkembangan ini menyebabkan aliran modal ke negara-negara berkembang akan menjadi lebih selektif dan juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk dalam hal ini ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respon kebijakan untuk kita dapat memitigasi risiko rambatan global tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan ini didukung oleh permintaan domestik. Kita lihat perekonomian untuk triwulan kedua yang minggu ini akan disampaikan oleh BPS diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap memiliki kepercayaan atau consumer confidence yang tinggi, dan kita melihat tren
ekspansi aktivitas manufaktur yang seperti terlihat dari PMI manufaktur yang pada bulan Juli 2023 mengalami kenaikan lagi, sekarang pada level 53,3 dibandingkan pada bulan Juni PMI Indonesia manufaktur adalah sebesar 52,5. Jadi ini adalah suatu indikator yang cukup baik menggambarkan kegiatan aktivitas produktif. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong dengan makin normal dan meningkatnya mobilitas masyarakat dan membaiknya ekspektasi pendapatan serta terkendalinya inflasi dan adanya faktor seasonal atau cyclical seperti perayaan Hari Besar Keagamaan serta pemberian gaji ke-13 kepada ASN atau aparatur sipil negara. Perkembangan yang positif di sisi konsumsi rumah tangga tersebut juga terlihat dari indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan retail yang keduanya terus mengalami pertumbuhan dan pada level yang relatif tinggi. Meskipun pertumbuhan investasi agak tertahan, namun investasi di sektor non-bangunan menunjukkan indikasi ekspansi. Hal ini juga sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan juga berlanjutnya program hilirisasi sumber daya alam. Berdasarkan sisi suplai lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh industri pengolahan yang tadi konsisten dengan PMI manufaktur yang mengalami perkuatan, sektor perdagangan besar dan eceran yang robust, serta sektor informasi dan telekomunikasi. Kalau dilihat dari sisi spasial atau regional, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh dua daerah yang cukup menonjol, yaitu Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Ini di luar region Sulawesi yang selama ini pertumbuhannya selalu cukup tinggi. Dengan perkembangan yang positif ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 baik triwulan kedua dan keseluruhan tahun diperkirakan masih terjaga pada kisaran antara 5,0 hingga 5,3%. Sisi inflasi kembali masuk dalam sasaran target yang selama ini dibahas antara pemerintah dengan Bank Indonesia, dan ini adjustment menuju level sasaran lebih cepat dari perkiraan. Inflasi indeks harga konsumen telah mengalami penurunan dari 4,9% pada triwulan 1 2023 menjadi 3,52% year on year pada triwulan 2, dan baru saja kita melihat bulan Juli juga makin turun lagi di 3,08 ya, 3,1. Ini masuk di dalam sasaran selama ini yang dibahas, yaitu 3 plus minus 1. Inflasi inti melambat di 2,58%, terutama dipengaruhi oleh nilai tukar yang stabil, harga komoditas
yang mengalami normalisasi dan dampak lanjutan dari inflasi volatile food yang makin terkendali serta terkendalinya ekspektasi inflasi. Inflasi untuk kelompok administered price menurun menjadi 9,21% year on year dengan pengelolaan harga energi domestik yang terjaga. Berbagai kebijakan pemerintah, terutama melalui intervensi harga dan stabilisasi pasokan, dukungan dalam bentuk bantuan pangan terutama kepada kelompok rumah tangga yang paling rentan dan miskin, serta upaya fasilitasi dan pengawasan distribusi dan penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah dengan koordinasi yang baik antara Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh pemerintah daerah mampu mendorong tingkat inflasi terutama dari volatile food yang mengalami penurunan menjadi hanya 1,2% year on year. Pergerakan inflasi ke dalam sasaran adalah merupakan hasil positif dan ini konsisten dengan bauran kebijakan baik dari sisi fiskal yang menggunakan atau digunakan secara aktif sebagai shock absorber dan kebijakan moneter di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Juga sinergi yang erat dari tim pengendalian inflasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam TPID dan TPIP, tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Dengan perkembangan ini, kami memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1 pada sisa akhir tahun 2023 dan pada kisaran 2,5 plus minus 1 untuk tahun 2024. Nilai tukar rupiah terkendali dan ini mendukung stabilitas perekonomian. Sampai dengan 28 Juni year to date, rupiah mengalami penguatan 3,13% point to point dari level akhir Desember 2022. Apresiasi dan penguatan rupiah ini lebih baik dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti peso dari Filipina yang mengalami apresiasi 1,55% atau rupiah di India yang mengalami perkuatan 0,57%, sementara baht Thailand mengalami perkuatannya 0,28%. Jadi Indonesia dengan rupiah 3,13% relatif apresiasinya lebih tinggi. Kedepan dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global, nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat ditopang oleh indikator fundamental ekonomi kita yang baik. Juga imbal hasil aset keuangan dari Indonesia yang menarik, serta pelaksanaan PP 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Atau kita sebut PP 36 2003 itu PPDHE SDA yang mulai berlaku hari ini. Kami telah menyampaikan bahwa PP ini adalah untuk kegiatan ekspor
yang di atas 250.000 US dollar per dokumen ekspor untuk sektor-sektor yang diatur di dalam peraturan keputusan Menteri Keuangan. Persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga positif dan menguat. Hal ini tercermin dari outlook yang disampaikan oleh rating agency dari R&I, di mana Sovereign Credit Rating Indonesia dilihat sebagai stabil menjadi dilihat atau di-upgrade dari stabil menjadi positif. Jadi upgrading. Dengan level ratingnya tetap pada BBB+.